Oke, sekarang kita masuk ke teorema B. Teorema B. Untuk tetap masih soal nomor 1. Integral x kuadrat sin x pangkat 3 tambah 8 dx. Oke, kita menggunakan cara yang lebih mudah aja seperti yang diajari oleh dosen kami. Maka integral x kuadrat sin x tambah 3 x pangkat 3 tambah 8, kita tinggal turunkan d x pangkat 3 tambah 8, maka integral x kuadrat sin x pangkat 3 tambah 8, maka turunan dari ini 3x kuadrat dx. Kita tinggal integralkan integral x kuadrat sin x tambah 3 per 8, supaya sesuai dengan rumus tadi harus sin x dx. Di sini sin x tambah 3 x pangkat 3 tambah 8, maka di sini d x pangkat 3 tambah 8 per 3x kuadrat, saling menyedarkan. Kita memperoleh 1/3. Kita majukan saja integral sin x tambah 3 tambah x pangkat 3 tambah 8 d x pangkat 3 tambah d8. Maka kita sudah bisa mengintegralkan, yaitu turunan dari integral dari sin yaitu min cos. Kalau turunan dari sin yaitu cos, maka ini min 1/3 cos x pangkat 3 tambah 8 plus c, karena ini merupakan integral tak tentu. Sekarang kita coba masuk ke teorema C. Teorema C masih tetap berhubungan dengan soal nomor 1, yaitu integral 3x kuadrat ditambah 16 dx. Kita coba mengerjakannya. Jika ini konstanta, maka dia bisa pindah ke depan 3 integral x kuadrat ditambah 6 dx, maka ini sama dengan 3. Kita integralkan saja integral x kuadrat dx ditambah integral 16 dx, maka kita akan memperoleh 3 kali x pangkat 3 per 3 atau 1/3 x pangkat 3 ditambah 16x. Maka kita memperoleh x pangkat 3 kalikan ke dalam ditambah 48x, jangan lupa ditambah c. Oke kawan-kawan, sekarang kita sudah masuk ke teorema D, masih soal nomor 1 UAS kalkulus. Oke, kita coba jawab ini dengan menggunakan pemisalan. Kita mengetahui bahwa pangkat yang paling tinggi atau fungsi dalam fungsi ialah fungsinya. Kita lihat di sini x pangkat 2 dikurang x. Jika kita memperhatikannya bahwa ini merupakan turunan, yaitu jika kita turunkan menjadi 2x dikurang 1. Jika kita turunkan, maka ini adalah turunannya. Ini adalah turunan, sedangkan ini adalah fungsi. Nah, kita misalkan fungsinya sebagai u. Nah, kita peroleh u sama dengan x kuadrat dikurang x tambah 3. Tidak ikut pangkatnya kawan-kawan, maka kita tinggal turunkan du per dx sama dengan 2x dikurang 1, maka dx sama dengan du per 2x dikurang 1. Maka kita coba masukkan ke integral dari 2x dikurang 1. Ini kita sudah misalkan u pangkat 3 du per 2x dikurang 1. Ini saling menyediakan, maka integral u pangkat 3 du. Maka kita tinggal masukkan u sama dengan, kita integralkan 1/4 x pangkat 4 plus c, maka 1/4 u pangkat 4. Nah, kita memperoleh u, sudah kita misalkan tadi bahwa fungsi x kuadrat dikurang x tambah 3 dibangkitkan dengan 4 plus c. Oke, sekarang kita masuk soal nomor 2 untuk soal UAS. Di sini merupakan integral tentu karena memiliki batas, yaitu batas atas dan batas bawah. Oke, jika kita membuatnya ke dalam rumus, maka integral dari A sampai B fx dx. Oke, jika kita ingin mengetahui hasilnya, maka kita dapat mengatakan bahwa ini sama dengan fungsi A dikurang fungsi B. Fungsi A dikurang fungsi B jika kita sudah integralkan nanti. Oke, kita coba jawab dengan
A sebagai batas atas dengan B sebagai batas bawah. Oke, jika kita membacanya, maka ini akan terbaca integral dari fx dx dari B sampai A. Integral dari fx dx dari B sampai A. Oke, kita tinggal jawab menggunakan rumus tadi bahwa kita tinggal integralkan ini, maka kita akan memperoleh x pangkat 3 ditambah 7x. Sekarang kita kalikan dengan batas atas dan batas bawahnya, batas atas batas bawah, maka kita akan memperoleh 2 dipangkatkan 3 tambah 7 dikali 2 dikurang min 1 pangkat 3 ditambah 7 dikali min 1. Oke, kita tinggal selesaikan, maka ini hasilnya 22 dikurang min 8, maka sama dengan 22 tinggal tambah 8, maka hasilnya akan menjadi 30, kawan-kawan. Oke, di sini kita akan membahas soal mengetahui luas di bawah kurva dengan bentuk-bentuk tak tentu. Kita menggunakan integral di mana y sama dengan 3 ditambah 2 akar x dengan batas 0 sampai 4. Maka kita memperoleh integral 0 4 3 ditambah 2 akar x dx. Kita tinggal mengintegralkan, maka 4 integral 0 sampai 4 3 dx tambah integral 0 sampai 4 2 akar x dx. Nah, ini sama dengan 3x, kita tinggal tambahkan, kita tinggal akarkan 4x akar x plus 3, nah, batasnya dari 0 sampai 4. Kita akan memperoleh 68/3. Jika kita estimasikan, maka ini akan sekitaran 22,66. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Dengan soal integral 6x tambah 3 per 3x kuadrat ditambah 9x dx. Oke, kita sudah mengetahui bahwa fungsi di dalam fungsi adalah fungsinya, maka itu yang akan kita misalkan sebagai u. Kita misalkan ini sebagai u, maka kita memperoleh u sama dengan 3x kuadrat ditambah 9x, maka kita turunkan du per dx sama dengan 6x tambah 9, maka dx sama dengan du per 6x tambah 9. Maka kita tulis ulang fungsi f 6x tambah 3 per u kali du per 6x tambah 9, maka ini saling menandakan maka ini sama saja sama dengan 6x, maka ini sama dengan 3/9 atau 1/3 integral 1 per u du. Ini sama saja dengan 1/3, ini logaritma natural dari u nya 3x kuadrat ditambah 9x tambah komplement. Karena apa logaritma natural? Karena dia berurusan dengan integral yang dimana n nya sama dengan min 1. Sekarang kita masuk ke soal 4b, integral dari 0 sampai 2 x pangkat 4 per 3x pangkat 5 ditambah 4 dx. Sama soal kayak nomor 1 tadi, yang dimana ini sudah pangkat tertinggi merupakan atau pangkat fungsi di dalam fungsi merupakan adalah fungsinya, maka ini kita misalkan sebagai u. Maka u sama dengan 3x pangkat 5 ditambah 4, maka du per dx sama dengan 15x pangkat 4, ini bukan ada lagi atau hangus, maka dx sama dengan du per 15x pangkat 4. Nah, kita masukkan ke soal yang tadi, maka ini integral dari 0 sampai 2 x pangkat 4 per u du per 15x pangkat 4, maka x pangkat 4 saling menandakan bahwa konstanta juga bisa maju ke depan. Integral dari 0 sampai 2
X pangkat tinggal 1 per U DU. Maka kita memperoleh bahwa 1/5 logaritma natural dari 3x pangkat 5 ditambah 4 dari batas 2 0. Oke, kita memperoleh 1/5 logaritma natural dari 100. Jika kita kalikan 100 kurang 1/5 logaritma natural dari 0. Oke, kembali lagi bersama saya dan kita akan coba membahas soal 4C, di mana integral e pangkat min 2x dx. Bahwa kita mendapatkan teori bahwa integral e pangkat u du itu akan sama dengan e pangkat u plus c. Jadi untuk mendapatkan ini, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa bilangan e itu mendekati 2,7 sekian. Ini sering juga disebut sebagai bilangan Q pangkat C. Ini dikemukakan oleh Euler. Sebelumnya dia mencoba menggunakan E ini untuk menghitung bunga di bank. Dan fun fact-nya lagi bahwa dy per dx sama dengan e pangkat x. Jika ini diturunkan, maka akan sama juga dengan e pangkat x. Oke, sekarang kita coba membahas soal ini bahwa kita misalkan bahwa u sama dengan min 2x, bahwa du sama dengan min 2 dx. Oke, kita jawab bahwa ini integral e pangkat min 2x dx ini sama dengan 1/2. Kita turunkan seperti integral e pangkat min 2x kita kalikan dengan min 2 dx, kita kalikan dengan turunannya, maka ini sama dengan min 1/2 integral e pangkat u du, karena sudah kita misalkan tadi. Ini sama dengan min 1/2 e pangkat u plus c. Ini sama dengan min 1/2 e pangkat u nya kita masukkan min 2x plus c, karena ini merupakan integral tak tentu.